Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya dalam masa pandemi seperti ini. Dan juga semoga kita semua tetap semangat untuk terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai infeksi organ reproduksi perempuan. Sebelumnya perkenalkan, saya Riri Setiawati, 19 10 10 50 14, Prodi D3 Kebidanan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai infeksi organ reproduksi perempuan. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa saja sih macam-macam infeksi organ reproduksi pada perempuan ini? Nah, ternyata macam-macam infeksi organ reproduksi perempuan ini cukup banyak sekali ya teman-teman. Nah, salah satunya ada endometriosis, cervicitis, vaginitis, myometritis, pelveoperitoneitis, salpingitis, pulpitis, ooporitis, peritonitis, adneksitis, dan bartolinitis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai infeksi endometriosis. Nah, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan, nah apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian endometriosis. Yang kedua, etiologi endometriosis. Yang ketiga, tanda gejala endometriosis. Yang keempat, pemeriksaan endometriosis. Yang kelima, penanganan endometriosis serta pencegahan endometriosis. Nah, apa sih itu endometriosis? Endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya endometrium di luar kapung uteri yang dapat memicu terjadinya inflamasi. Ada juga nih, endometriosis adalah suatu kelainan di mana dijumpai adanya kelenjar dan stroma endometrium di luar rongga rahim atau rongga uterus. Nah, selanjutnya etiologi endometriosis. Apa saja sih etiologinya atau penyebabnya? Nah, sebenarnya penyebab dari endometriosis ini belum diketahui. Namun, beberapa ahli mengemukakan teorinya sebagai berikut. Yang pertama, ada teori menstruasi retrograd atau menstruasi yang bergerak mundur. Yang kedua, adanya teori sistem kekebalan. Apa sih itu teori sistem kekebalan? Kelainan sistem kekebalan menyebabkan jaringan menstruasi tumbuh di daerah selain rahim. Dan yang ketiga, ada teori genetik. Nah, apalagi sih ini teori genetik? Nah, teori genetik ini yaitu keluarga tertentu memiliki faktor tertentu yang menyebabkan kepekaan tinggi terhadap endometriosis. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda endometriosis atau tanda gejala endometriosis. Nah, apa saja sih tanda-tandanya? Nah, kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada 3 tanda-tanda endometriosis. Yang pertama, adanya nyeri panggul pelvik. Nah, nyeri panggul pelvik ini merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang. Nah, timbul sebagai dismenor terjadinya 24 sampai 48 jam sebelum menstruasi dan akan mereda beberapa saat setelah timbulnya menstruasi. Lalu yang kedua adanya dismenor. Apa sih itu dismenor? Sepertinya kata-kata atau kalimat dismenor ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, dismenor ini yaitu nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat
akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum. Akibat perdarahan lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya infiltrasi endometriosis ke dalam saraf pada rongga panggul. Pada penderita endometriosis sering terjadi dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri haid yang dijumpai dengan adanya kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Nah, dysmenorrhea sekunder ini sering terjadi pada usia lebih dari 30 tahun. Nah, di mana rasa nyeri semakin bertambah seiring bertambahnya usia dan memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang ketiga, dispareunia. Apa sih itu dispareunia? Nah, dispareunia ini paling sering timbul, terutama bila endometriosis sudah tumbuh di sekitar kapum douglasi dan ligamentum sacrouterina, dan terjadi pelengketan sehingga uterus dalam posisi retrofleksi. Nah, nyeri dysmenorrhea ini nyerinya bersifat tajam, seperti terbakar atau kram. Nah, otot-otot panggul cenderung menjadi kencang dan membuat rasa nyeri semakin bertambah. Dispareunia ini juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer yaitu nyerinya muncul dari saat mulai bersenggama, sedangkan sekunder, rasa tak nyaman bersenggama dirasakan setelah dimulainya sensasi bebas nyeri saat senggama. Dengan kategorisasi lebih lanjut, komplit atau lengkap, selama semua episode, atau situasional sesaat hanya selama persetubuhan tertentu atau dengan pasangan tertentu. Nah, lalu dengan apa saja sih kita bisa mengetahui adanya endometriosis? Nah, di sini ada pemeriksaan endometriosis. Nah, pemeriksaan endometriosis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan pemeriksaan ultrasonografi atau yang biasa kita sebut dengan USG. Apa sih itu USG? Nah, USG ini hanya dapat digunakan untuk mendiagnosis endometriosis atau kista endometriosis yang ukurannya lebih dari 1 cm. Tidak dapat digunakan untuk melihat bintik-bintik endometriosis ataupun pelengketan. Nah, dengan menggunakan USG transvaginal, kita dapat melihat gambaran atau karakteristik kista endometriosis dengan bentuk kista dan adanya interval eko di dalam kista. Yang kedua, adanya pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI. Apa sih ini MRI? Nah, MRI ini dapat digunakan untuk melihat kista, massa ekstraperitoneal, adanya invasi ke usus dan septum rektovaginal. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan serum CA125. Nah, serum CA125 ini dapat digunakan sebagai monitor prognostik pasca operatif endometriosis bila nilainya tinggi. Nah, berarti prognostik kekambuhannya tinggi. Bila didapati CA125-nya lebih dari 65 mlu per ml, para operatif menunjukkan derajat beratnya endometriosis. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan bedah laparoskopi. Apa sih itu laparoskopi? Nah, laparoskopi ini merupakan alat diagnostik baku emas untuk mendiagnosis endometriosis. Pada endometriosis yang tumbuh di ovarium, dapat terbentuk kista yang disebut endometrioma. Nah, biasanya isinya berwarna coklat kehitaman, sehingga juga diberi nama dengan kista coklat. Dan yang terakhir adanya pemeriksaan patologi anatomi. Nah, patologi anatomi ini pemeriksaan pasti dari lesi endometriosis. Didapatkan adanya kelenjar dan stroma endometrium. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai penanganan endometriosis. Nah, untuk penanganan endometriosis sendiri terdapat beberapa macam. Nah, yang pertama ada penanganan medis. Penanganan medis ini
bisa menggunakan pengobatan simptomatik. Apa sih pengobatan simptomatik? Nah, pengobatan dengan memberikan anti nyeri seperti paracetamol 500 mg, non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, seperti ibuprofen 400 mg, asamepenamat 500 mg, tramadol, paracetamol dengan kodein, GABA inhibitor seperti gabapentin. Yang kedua, adanya kontrasepsi oral. Nah, penanganan terhadap endometriosis dengan pemberian pil kontrasepsi dosis rendah yaitu kombinasi monofasik. Nah, diminum 1 kali sehari selama 6-12 bulan. Dan yang ketiga, ada progestin medroxy. Progesteron asetat atau MPA adalah hal yang paling sering diteliti dan sangat efektif dalam meringankan rasa nyeri. Selanjutnya ada danazol. Nah, cara praktik menggunakan danazol adalah memulai perawatan dengan 400-800 mg per hari, dapat dimulai dengan memberikan 200 mg 2 kali sehari selama 6 bulan. Nah, selain itu ada juga nih gastrinon. Nah, gastrinon ini diberikan dengan dosis 2,5 sampai 10 mg. Diberikannya 2-3 kali seminggu selama 6 bulan. Selanjutnya ada gonadotropin releasing hormone agonis atau GnRH. Nah, GnRH ini dapat diberikan secara intramuskular, subkutan, intranasal. Nah, biasanya dalam bentuk depot 1 bulan atau depot 3 bulan. Selanjutnya ada aromatase inhibitor. Nah, aromatase inhibitor ini fungsinya untuk menghambat perubahan C19 androgen menjadi C18 androgen. Aromatase P450 banyak ditemukan pada perempuan dengan gangguan organ reproduksi seperti endometriosis, adenomiosis, dan mioma uteri. Nah, selanjutnya ada juga nih penanganan pembedahan pada endometriosis. Nah, pembedahan pada endometriosis adalah untuk menangani efek endometriosis itu tersendiri, yaitu nyeri panggul, severtilitas, dan kista. Pembedahannya bertujuan menghilangkan gejala, meningkatkan kesuburan, menghilangkan bintik-bintik dan kista endometriosis, serta menahan laju kekambuhan. Nah, selanjutnya ada juga penanganan pembedahan konservatif. Pembedahan ini bertujuan untuk mengangkat semua sarang endometriosis dan melepaskan perlengketan dan memperbaiki kembali struktur anatomi reproduksi. Sarang endometriosis dibersihkan dengan eksisi, ablasi Kauter, ataupun laser. Sementara kista endometriosis yang ukurannya kurang dari 3 cm di drains atau di Kauter finding kista. Kista pada ukuran lebih dari 3 cm dilakukan kistektomi dengan meninggalkan jaringan ovarium yang segar. Penanganan pembedahan ini dapat dilakukan secara laparotomi ataupun laparoskopi. Nah, selanjutnya ada penanganan pembedahan simptomatis. Penanganan pembedahan simptomatis ini dilakukan untuk menghilangkan nyeri dengan presakral neutrektomi atau LUNA, LUNA, laser ulerosacral nerve ablation. Dan yang terakhir ada penanganan pembedahan radikal. Nah, pembedahan radikal ini dilakukan dengan histerektomi dan bilateral salping oophorectomy.
ditunjukkan pada perempuan yang mengalami penanganan medis ataupun bedah konservatif gagal dan tidak membutuhkan fungsi reproduksi. Setelah pembedahan radikal diberikan terapi substitut hormon. Nah, dan yang terakhir, cara atau apa saja sih yang bisa mencegah endometriosis? Nah, yang pertama, di sini ada gambar orang sedang makan. Nah, maka kita harus memperhatikan asupan makanan kita sehari-hari. Nah, cara untuk mencegahnya yaitu kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi serta menjaga pola makan kita sehari-hari. Dan yang kedua, olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, untuk mencegah endometriosis, maka sebaiknya kita harus terhindar dari stres. Nah, baik teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila banyak salah penulisan ataupun kata-kata yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.